Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Wa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan rahmat dan hidayahnya berupa kesehatan, keimanan, dan juga kesempatan kepada kita semua. Tak lupa salawat berangkaian salam kita hadiahkan kepada roh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja perkenalkan. Nama saya Budianto. Saya kuliah di Institut Komunikasi dan Manajemen Informatika yang biasa disebut dengan kampus IKMI Reskina Bekasi, yang bertempat di Jalan Yosudarso, Ruko Sentral, Cikarang Utara, Bekasi. Di sini saya akan membawakan sebuah materi tentang keagamaan yang berjudul puasa, di mana setiap mahasiswa diwajibkan untuk membawakan sebuah materi sebagai syarat untuk mengikuti sebuah tugas akhir yang diberikan dari kampus kami. Langsung saja, untuk meningkat waktu, saya akan menerangkan sebuah puasa. Puasa adalah menahan lapar mulai dari terbitnya fajar dari sebelah timur sampai terbenamnya matahari di sebelah barat, yang mana ketika kita berpuasa kita dilatih untuk menahan nafsu, menahan lapar, dan juga menahan haus. Puasa merupakan salah satu yang termasuk dalam rukun Islam, yaitu rukun Islam yang keempat. Pastinya kita semua sudah pada mengetahui rukun-rukun Islam. Hanya sekedar mengingatkan kembali bahwa rukun Islam itu ada 5. Yang pertama yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat yang berbunyi Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan yang kedua yaitu mengerjakan sholat, di mana kita diwajibkan sebagai umat Islam mengerjakan sholat 5 waktu. Dan yang ketiga yaitu membayar zakat. Membayar zakat yaitu kita diwajibkan bagi yang mampu untuk membayar dari 2,5% dari kekayaan kita. Yang keempat yaitu mengerjakan puasa, di mana puasa kita itu ada di bulan suci Ramadan, itu wajib buat yang beragama Muslim. Yang kelima yaitu naik haji bagi yang mampu. Rukun Islam yang kelima merupakan haji bagi yang mampu untuk melengkapi rukun Islam dari yang keempat tadi. Rukun Islam merupakan kewajiban bagi seluruh rukun umat Islam di penjuru dunia. Kewajiban berarti segala sesuatu yang harus atau mesti dikerjakan atau dilaksanakan. Maka dari itu, kita semua sebagai umat Muslim wajib berpuasa. Berdasarkan keterangan yang sangat jelas dari Al-Quran dan Sunnah. Bahkan Nabi Muhammad SAW menerangkan salah satu dari rukun Islam yang kelima
Hal ini menunjukkan bahwa kedudukannya yang mulia dan agung dalam Islam. Karenanya, semua orang Muslim wajib memperhatikan dan menjaganya dengan seksama agar semua bangunan di dalam dirinya bisa dikatakan sempurna. Apabila ada seseorang yang mengaku Muslim, namun mereka enggan menjalankan rukun Islam, puasa, karena ia mengingkarinya, maka dia termasuk orang-orang yang kufur. Sedangkan bagi orang-orang yang tidak mengerjakan sama sekali puasa karena malas maupun lalai, tetap meyakini bahwa hukumnya wajib, maka ia telah melakukan dosa yang besar dan kebinasaan karena tidak melaksanakan salah satu rukun Islam dan kewajiban yang sangat penting. Karena telah diterangkan bahwa rukun Islam itu adalah wajib kita jalankan sebagai umat Muslim. Adapun konsekuensi berdasarkan hukum fikihnya, para ulama-ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda. Sebagiannya berpendapat bahwa bagi orang yang telah berbuka, dia orang yang tidak berpuasa satu hari saja dari bulan Ramadan, maka wajib mengqadha puasanya sebanyak 12 hari. Ada juga yang berpendapat bahwa mereka wajib berpuasa qadha selama 1 bulan. Pendapat lainnya mengatakan bahwa seseorang itu harus berpuasa selama 3000 hari, dan ini merupakan pendapat Al-Nahki Wahid bin Al-Jahrah. Namun ada 2 pendapat yang paling masyhur dalam masalah ini dan memiliki sebuah landasan argumen yang kuat, yaitu wajib mengqadha tanpa kafaroh dan cukup bertaubat tanpa harus mengqadha. Pendapat pertama, saya menerangkan bahwa wajib mengqadha saja. Pendapat ini merupakan pendapat yang sangat umum di kalangan para ulama, di mana yaitu apabila seseorang yang tidak berpuasa, dia wajib mengqadha. Bagi orang yang sengaja berbuka puasa tapi tidak berpuasa pada bulan Ramadan, yaitu dengan berpuasa sesuai dengan jumlah hari yang dia rusak maupun dia yang tidak dikerjakan dalam berpuasa, dia wajib menggantinya di bulan-bulan setelah bulan Ramadan sesuai dengan hari yang mereka tidak berpuasa. Dan menurut pendapat yang kedua, yaitu tidak wajib mengqadha dan hanya bertaubat dengan sebenar-benarnya, asalkan mereka bersungguh-sungguh bertaubat. Menurut pendapat ini, tidak cukup dengan mengqadha walaupun dia berpuasa setahun penuh. Sebabnya karena dia sengaja merusak puasanya tanpa uzur syar'i, maka tidak mencukupi hari untuk menggantikannya hari yang dia rusak tersebut. Karena qadha disyariatkan bagi orang yang memiliki uzur maupun yang disebut dengan berhalangan. Dalam firman-Nya Allah mengatakan bahwa maka barang siapa di antara kamu ada orang yang sakit maupun dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya untuk berpuasa sebanyak hari yang dia tinggalkan itu pada hari-hari yang lain.
Maka barang siapa yang merusak puasa di bulan Ramadan tanpa ada ujur syar'i lalu mengganti puasanya itu di hari-hari yang lain, berarti telah membuat aturan baru dalam agama Allah yang tidak diizinkan olehnya. Nabi Muhammad SAW juga bersabda yang artinya, siapa yang mengada-ngada hal baru dalam urusan kami, ini Islam yang bukan berasal darinya, maka akan bertolak. Yaitu diterangkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Adapun firman Allah SWT yang tentang berpuasa pernah kita dengar di waktu bulan suci Ramadan, yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di mana dalam surat ini menerangkan bahwa kita sebagai umat Islam wajib untuk menjalankan berpuasa di bulan suci Ramadan, yang mana telah dijelaskan bahwa rukun Islam yang keempat ini yaitu wajib kita jalankan. Sedangkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 tadi telah dijelaskan bahwa puasa itu telah diwajibkan dan diperintahkan kepada orang-orang sebelum kita yang bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Allah SWT. Maka hukumnya untuk berpuasa itu hukumnya adalah wajib bagi umat Islam. Pasti kita bertanya-tanya, apa sebenarnya hikmah dari puasa baik di bulan suci Ramadan maupun di bulan-bulan lainnya. Berikut saya akan menerangkan sebuah hikmah dari berpuasa. Yang pertama yaitu puasa dapat menyempitkan aliran darah dan juga makanan, aliran yang sama yang digunakan oleh setan, sehingga bisikan setan akan menjadi lemah. Maka berpuasa kita itu bisa menyempitkan aliran darah kita bisa lancar dalam berpuasa. Yang kedua yaitu puasa dapat melemahkan nafsu, hasrat berbuat maksiat, dan keinginan berbuat jahat. Ini mengakibatkan roh kita menjadi suci. Di mana di dalam bulan suci Ramadan ini banyak gangguan-gangguan maupun setan hawa nafsu kita bisa kita cegah dengan berpuasa. Yang ketiga yaitu puasa yang merupakan penyucian hati, pendidikan jiwa, pengendalian pandangan mata, dan juga menjaga seluruh anggota tubuh dari perbuatan dosa. Maka kita alihkan dari semuanya itu sebagai bahwa puasa itu sebagai penyucian hati kita untuk entah dari pandangan mata kita, dari penglihatan, dan juga dari seluruh anggota tubuh kita. Yang keempat yaitu merupakan dapat menyehatkan tubuh, di mana disebutkan dengan menyehatkan tubuh karena puasa mengosongkan perut dari berbagai bahan yang merusakkan. Puasa juga berfungsi membersihkan darah,
menormalkan fungsi jantung, hati, dan ginjal. Di mana waktu bulan-bulan sebelumnya kita tidak puasa, kita bisa seenaknya makan apapun yang kita suka. Tapi dalam bulan suci Ramadan ini, kita berpuasa dari sebelum terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Yang kelima yaitu apabila seseorang itu berpuasa, dirinya akan merasa kerdil di hadapan Allah SWT. Hatinya akan mudah tersentuh dan rasa tamak akan menipis. Nafsunya terkawal sehingga doanya dikabulkan karena dia dekat Allah SWT. Bagaimana kita disebut dengan kerdil di hadapan Allah? Maka di dalam bulan suci Ramadan kita berpuasa itu bukan hanya menahan lapar, tapi kita meningkatkan sebuah keimanan kita kepada Allah SWT agar hati kita tersentuh dengan lafalan Allah SWT. Mungkin di antara kita masih ada yang bingung, sebenarnya apa-apa saja yang dapat membatalkan maupun yang dapat mengurangi pahala puasa. Berikut akan saya sebutkan kembali tentang hal-hal yang dapat membatalkan maupun yang dapat mengurangi pahala puasa. Yang sering kita jumpai di kalangan kita yaitu makan dan juga minum yang dilakukan dengan sengaja. Walaupun kita puasa tapi kita sengaja haus, ya kita minum aja daripada kita jenuh lah, ayo minum. Dengan keniatan kita mau minum maupun makan. Yang kedua yaitu merokok. Merokok bisa membatalkan sebuah puasa. Yang ketiga yaitu melakukan hubungan badan antara suami dan juga istri pada siang hari, di mana ataupun bersenggama, biasa disebut dengan jima. Bahwa dalam hadis menerangkan bahwa melakukan hubungan badan antara suami dan istri di siang hari bisa membatalkan sebuah berpuasa. Yang keempat yaitu keluarnya dari darah haid maupun nifas bagi seseorang perempuan. Yang selanjutnya yaitu menghirup obat untuk melakukan pernafasan, atau yang biasa dikenal dengan istilah sakit yang kita alami, itu bisa membatalkan sebuah puasa kita di bulan suci Ramadan. Yang keenam, menelan sisa-sisa makanan yang masih ada maupun menempel di antara gigi-gigi meskipun hanya sedikit. Itu bisa membatalkan sebuah puasa kita di bulan suci Ramadan. Sayang kita udah berpuasa dari pagi hingga siang, kita udah menahan, tapi ada sisa makanan yang masih menempel di gigi kita. Itu saja bisa menyebabkan maupun bisa membatalkan puasa kita. Selanjutnya yaitu transfusi darah bagi orang yang berpuasa. Dalam berbagai ajaran Islam kita itu, dalam transfusi darah itu sangat dilarang bagi orang yang berpuasa, karena transfusi darah bisa membatalkan sebuah berpuasa kita pada bulan suci Ramadan. Yang ketujuh yaitu ghibah. Ghibah yang biasa dikenal dengan membicarakan aib kejelekan orang lain. Mana ghibah ini bisa kita temukan di dalam kalangan
lingkungan masyarakat, lingkungan kita, maupun pergaulan-pergaulan kita, di mana kita menjelekkan aib seseorang, melakukan pembicaraan, kita menjelek-jelekan entah teman kita, tetangga kita, maupun orang lain yang jauh di sana. Itu juga bisa menyebabkan maupun membatalkan puasa. Yang selanjutnya yaitu namimah. Apa yang disebut dengan namimah? Namimah yang sering kita dengar yaitu mengadu domba antar sesama umat muslim. Yang kedelapan yaitu mendoakan hal-hal yang jelek terhadap orang lain dan juga mencaci maki. Kita dilarang untuk mencaci maki maupun mengadu domba maupun menjelek-jelekan orang lain. Ibaratnya kita menjelekkan tetangga kita, teman kita maupun orang lain. Yang selanjutnya yaitu melakukan maksiat. Maksiat pasti kita pernah dengar yang namanya maksiat itu apa saja, dan siapa saja yang melakukannya pasti dia mendapatkan dosa dan tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Bahkan puasanya itu bisa batal apabila kita melakukan berbagai larangan-larangan Allah SWT. Yang selanjutnya yaitu berbohong di bulan suci Ramadan apabila kita berpuasa. Timbul syahwat yang disebabkan pemikiran maupun melihat hal-hal yang jorok ataupun pikiran-pikiran mesum. Ya, pikiran-pikiran mesum yang kita ingat bahwa kita sering berpikir-pikir negatif. Timbul syahwat yang disebabkan dari pikiran-pikiran jorok tadi juga bisa menyebabkan bisa batalnya sebuah berpuasa. Bahwa kita telah mengetahui apa saja hukum bagi orang-orang yang tidak berpuasa dan sengaja, yaitu mendapatkan dosa yang besar. Naubillahi min dzalik. Oleh sebab itu, untuk kedepannya, semoga puasa kita akan lebih baik lagi, dan semoga kita menjadi umat muslim yang bertakwa kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dimana dalam berpuasa, selain kita menahan lapar, menahan haus, maupun kita menahan nafsu, kita juga berpuasa di jalan Allah. Apa yang dimaksud dengan berpuasa di jalan Allah? Yaitu berpuasa di jalan Allah yang saya dengar itu puasa yang benar-benar kita puasa di mana kita benar-benar meyakini bahwa keberadaan Allah itu ada, dan kita bahwa kita adalah umat Islam yang berpuasa dengan sengaja memohon ridho dan ampunan dari Allah SWT. Dari berbagai ulasan tadi kita terangkan bahwa berpuasa merupakan rukun Islam yang kita ketahui dari berbagai umat Islam, bahwa puasa merupakan rukun Islam yang keempat. Marilah kita jaga dan kita sempurnakan dalam ajaran kita sebagai umat Islam.
Semoga dalam berpuasa, puasa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya menerangkan lagi bahwa marilah kita berpuasa dan kita mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita memohon sebuah ampunan. Mari kita mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dalam berpuasa, kita selain menahan lapar, menahan haus, juga kita menahan hal-hal yang negatif yang ada dalam pikiran kita. Puasa adalah kewajiban bagi umat Muslim yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia. Puasa di mana kita diwajibkan untuk berpuasa dari sebelum terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Mana di dalam berpuasa, dalam malamnya kita bisa bersolawat, berzikir, yang intinya kita mengisi kekosongan kita dengan melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran, menyantuni umat-umat Islam yang ada kita, menyantuni fakir miskin, kita melakukan berbuka puasa kepada anak-anak yatim. Alangkah baiknya seperti itu agar puasa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling intinya yaitu di dalam berpuasa kita harus pintar-pintar dan kita harus mengakali supaya puasa kita ini bisa lancar sampai terbenamnya matahari. Dan tak lupa kita memanjatkan dengan hafal-hafal Allah Subhanahu wa Ta'ala agar puasa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak berpuasa satu hari saja, bahkan sakitnya itu minta ampun. Karena untuk berpuasa itu adalah sangat yang kita angan-angankan dari jauh hari sebelumnya. Karena berpuasa di bulan suci Ramadan bisa berkelipat-kelipat ganda. Bahkan waktu kita tidur di bulan suci Ramadan aja, kita bisa mendapatkan sebuah pahala yang berlipat-lipat ganda di dalam bulan suci Ramadan. Bahkan kita di dalam berpuasa, kita bisa menyantuni umat-umat Islam dari kalangan maupun anak-anak yatim piatu. Kita bisa menyantuni mereka dengan niat berpuasa, dan kita niat menyantuni mereka tanpa mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di bulan suci Ramadan kita bisa mendapatkan segala hikmah yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Di dalam bulan suci Ramadan kita diwajibkan untuk berpuasa, yang dimana dalam Quran juga telah dijelaskan, yaitu di Quran surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya,
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam dan yang beriman, maka kita wajib untuk melakukan berpuasa di bulan suci Ramadan. Karena sebelum kita semua sudah dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman sebelum kita juga sudah wajib menjalankannya. Bahkan di dalam bulan suci Ramadan maupun puasa juga kita bisa mendapatkan hikmah dari berpuasa. Puasa dapat menyempitkan aliran darah dan juga makanan. Aliran-aliran darah yang mengalir dari dalam tubuh kita bisa menyehatkan tubuh kita dari bulan suci Ramadan, puasa tadi. Bagaimana disebutkan bahwa bulan suci Ramadan maupun puasa bisa menyempitkan aliran darah? Karena aliran darah yang sebelum puasa kita seenaknya saja makan apapun, bisa makan lebih dari 2 kali maupun 3 kali. Maka di bulan suci Ramadan maupun puasa kita cukup 2 kali makan, yaitu sebelum terbitnya matahari dan sampai terbenamnya matahari. Puasa juga dapat melemahkan nafsu, hasrat berbuat maksiat, dan keinginan berbuat jahat. Ini mengakibatkan roh yang ada di dalam tubuh kita menjadi suci. Apa yang disebut dengan suci? Roh yang ada di dalam tubuh kita. Bahwa di dalam bulan suci Ramadan, waktu saat kita puasa, hasrat tubuh kita enggan melakukan apapun, bahwa kita berangan-angan maupun berpikir hal-hal yang positif demi menjaga keutuhan dalam berpuasa. Puasa juga dapat mensucikan hati, pendidikan jiwa, pengendalian pandangan mata, dan juga menjaga seluruh anggota tubuh dari perbuatan dosa. Maka di dalam puasa, marilah kita berlomba-lomba untuk mensucikan hati kita, pendidikan jiwa, maupun pengendalian pandangan mata yang seolah-olah lingkungan kita menggoyahkan jiwa teguh kita maupun pendirian kita di dalam bulan suci Ramadan. Puasa juga dapat menyehatkan tubuh. Apa yang disebut dengan menyehatkan tubuh di dalam berpuasa? Karena puasa dapat mengosongkan perut dari berbagai bahan yang merusaknya. Puasa juga berfungsi membersihkan darah, menormalkan jantung dan hati dan ginjal. Gimana bisa sedemikian rupa? Karena puasa yaitu kita menahan lapar dan kita menahan makanan kita dan kita menjaga menu makanan kita. Dimana yang sebelumnya di dalam tidak berpuasa kita bisa makan seenaknya, makan asal apa aja yang kita makan melebihi dari aturan. Maka di bulan suci Ramadan maupun puasa kita bisa menjaganya, bisa menyehatkan tubuh kita dari bahan-bahan yang seolah-olah
kita makan semaunya sebelum kita berpuasa. Di sisi lain, puasa juga bisa diri kita akan merasa kerdil di hadapan Allah SWT, di mana hati kita mudah tersentuh dan rasa tamak akan menipis. Nafsunya terkawal sehingga doa kita dikabulkan karena kita dekat dengan Allah SWT. Di sisi lain, mungkin kita pernah merasakan dan kita bingung sebenarnya apa-apa saja yang dapat membatalkan maupun yang dapat mengurangi pahala puasa. Di dalam lingkungan kita juga sering kita jumpai yang bisa membatalkan sebuah puasa, yaitu makan dan minum secara sengaja, dimana kita semaunya saja kita makan dan minum, walaupun kita mencuri-curi waktu, tidak ada orang, kita mau minum, mau makan seenaknya saja. Itu juga bisa membatalkan sebuah puasa kita. Sangat sayang sekali kita sudah menahan lapar dari sebelum terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Sangat disayangkan sekali. Dan selanjutnya yaitu merokok. Merokok juga menyebabkan maupun membatalkan berpuasa kita. Yang bagi yang sudah berkeluarga, inilah jangan sekali-sekali kita mencoba, yaitu dengan melakukan hubungan badan antara suami dan juga istri di siang hari, atau yang biasa disebut dengan jima bersenggama, bahwa berhubungan intim di bulan suci Ramadan maupun kita berpuasa di siang hari bisa membatalkan puasa kita. Sangat disayangkan sekali. Keluarnya darah atau nifas bagi seorang perempuan, alangkah baiknya disarankan untuk tidak berpuasa. Sayang kalau kita berpuasa, kita udah capek-capek dan dari jauh sebelumnya kita udah mempersiapkan, tahu-taunya kita berhalangan. Selanjutnya yaitu menghirup obat untuk melakukan pernapasan. Menghirup obat sedikit pun, maupun kita mengunyah, maupun kita sakit di siang hari, kita dapat membatalkan puasa kita di bulan suci Ramadan. Yang kita sering jumpai pula di lingkungan kita maupun dimanapun yang kita sering kita jumpai, yaitu menelan sisa-sisa makanan yang masih menempel di antara gigi-gigi kita, meskipun itu sedikit, walaupun entah itu sisa-sisa makanan cabai maupun waktu kita sahur itu kita makanan ada sedikit, kita sangat disayangkan sekali ini kalau nggak kita makan. Itu bisa membatalkan sebuah puasa kita. Yang intinya di dalam bulan suci Ramadan kita harus berpikir positif, jangan berpikir negatif. Yang sering kita jumpai pula yaitu ghibah, membicarakan aib kejelekan orang lain. Dimana ghibah itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita menjelekkan sebuah aib
orang lain. Namimah yang biasa disebut dengan mengadu domba antar sesama umat muslim, di mana kita mengolok-olok mereka supaya mereka bisa berantem, bahwa kita itu bisa menang sendiri tanpa mereka. Sangat disayangkan sekali. Yang selanjutnya yaitu mendoakan hal-hal yang jelek terhadap orang lain, dan juga mencaci maki, melakukan maksiat, berbohong, timbul syahwat yang disebabkan memikirkan maupun melihat hal-hal yang jorok maupun mesum. Bahkan kita berbohong sedikit pun, walaupun itu demi kebaikan kita, juga itu bisa menyebabkan sebuah berpuasa kita jadi batal. Maka dari itu, di sini saya mengajak kepada teman-teman semua umat muslim yang ada di seluruh dunia. Maka dari itu, saya mengajak dan memohon dengan sangat, kita jaga dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT yang bisa menyebabkan batalnya puasa yang telah saya jelaskan tadi, dan beserta hukum-hukum bagi orang yang tidak berpuasa dengan sengaja, yaitu bisa mendapatkan dosa yang besar. Karena di dalam bulan suci Ramadan kita bisa berlimpahan pahala. Oleh sebab itu, untuk kedepannya, semoga puasa kita semua akan lebih baik lagi, dan semoga kita menjadi umat muslim yang bertakwa kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dari materi yang saya sampaikan tadi dapat diambil dengan kesimpulan bahwa di dalam umat Islam, kita sebagai umat Islam ada berbagai aturan dan ada berbagai pendapat dari ulama-ulama semuanya, bahwa di mana rukun Islam itu ada 5, yaitu yang pertama syahadat, yang kedua melakukan sholat, yang ketiga yaitu membayar zakat, yang keempat puasa, yang kelima yaitu haji. Bila kelima rukun Islam ini kita jalankan, entah senangnya diri kita bisa mengingat Allah SWT. Maka dari itu saya mengajak teman-teman semua agar kita bisa menjaganya dengan baik, dan kita tahu benar-benar apa saja yang bisa membatalkan sebuah puasa kita. Bahkan puasa yang di bulan suci Ramadan yang sangat kita impi-impikan, yang sangat kita angan-angankan, semua bisa terwujud. Dari sepengetahuan saya tadi, di dalam bulan suci Ramadan bagi umat Islam maupun umat muslim sedunia, di mana hukumnya adalah wajib bagi umat muslim. Sekian materi keagamaan kami tentang puasa dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun kata-kata yang kurang berkenan maupun materi yang kurang, saya mohon maaf. Karena materi yang
saya ambil ini dari berbagai sumber. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Karena dimana telah dijelaskan bahwa kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. Dan cukup sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada salah maupun kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.